Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Urbat dengan nomor IMPM 201446000231. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Oke. Untuk yang tidak berangkat, kita doakan semoga mereka bisa cepat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita akan berdoa dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu pimpin, berdoa mulai. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, lalu apa sih tujuan kita untuk tujuan materi kita hari ini? Tujuan pada materi pagi hari ini yaitu agar kalian mengetahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu nggak hanya pada manusia, tapi pertumbuhan dan perkembangan itu juga bisa pada tumbuhan. Nah, kita akan belajar tentang pengetahuan tentang berbagai jenis umbi-umbian ya. Ada umbi lapis, ada umbi akar. Nah, ada bawang merah, ada umbi akar itu seperti singkong dan lain-lain. Oke, baik. Nah, pada perkembangan tumbuhan dengan umbi, ada yang tahu nggak sih umbi apa aja yang termasuk dalam golongan umbi batang? Ya, ada umbi jalar dan kentang. Nah, pada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ini, kita juga dapat dilakukan dengan ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan umbi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis, sedangkan wortel dan singkong itu berkembang biak dengan umbi akar. Baik, untuk umbi-umbian itu untuk sebenarnya dalam dunia pertumbuhan itu dikenal dua jenis perkembangbiakan, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, tumbuhan generatif itu berkembang biak dengan cara perkawinan atau melalui penyerbukan bunga. Sebaliknya, tumbuhan vegetatif tidak melakukan proses perkawinan. Karena perkembangbiakan ini jenisnya dibagi dalam dua kelompok, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan, atau ada dengan campur tangan manusia. Nah, umbi-umbian itu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui akar tinggal atau rizoma, umbi lapis, spora, umbi batang, geragi, dan stolon, tunas, dan adventif. Lalu, umbi merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak varietas. Umumnya, jenis umbi-umbian dapat berupa tanaman buah atau sayur. Kenapa disebut umbi? Karena tumbuhan ini menyimpan cadangan makanannya di bawah tanah atau di akar. Lalu cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang itu disebut dengan umbi batang. Nah, modifikasi umbi ini dapat memunculkan akar maupun tunas. Karena banyak mengandung tepung dan zat makanan lainnya, umbi juga sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan pokok ya. Nah, untuk tanaman umbi jalar itu sendiri menjadi tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Tanaman ini juga dikenal dengan nama ketela, rambat, atau sweet potato, atau yang biasa kita kenal dengan kentang ya. Karena rasanya itu manis, ubi jalar itu menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Nah, ubi jalar juga bisa menjadi pengganti nasi yang enak karena kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Jadi, kalau untuk masyarakat Indonesia yang kadang tidak makan nasi atau kadang hanya untuk melakukan program diet, mereka itu cukup mengonsumsi ubi jalar atau seperti kentang yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat mengenyangkan lebih lama. Nah, lalu selain dimanfaatkan umbinya itu, ubi jalar ini juga dimanfaatkan sebagai sayuran. Ada beberapa jenis juga ubi jalar yang dijadikan sebagai tanaman hias karena bunganya itu cantik. Lalu ada di sini ada tanaman suwak. Nah, toppers mungkin kurang familiar dengan tanaman suwak. Nyatanya tanaman ini masih satu keluarga dengan tanaman bunga bangkai raksasa. Tanaman suwak ini memiliki daun kecil dengan runcing. Bagian umbinya sendiri memiliki ciri berupa duri-duri kecil yang membuat permukaannya itu terasa kasar. Selain itu, umbinya juga berserat halus dan berwarna putih. Tanaman suwak itu ternyata punya banyak manfaat. Ada yang tahu tidak apa saja sih manfaatnya?
ya manfaatnya itu sebagai pengganti nasi karena kandungan karbohidratnya itu juga cukup tinggi. Jadi selain kentang ada namanya juga tanaman suwak. Tanaman suwak ini juga memiliki karbohidrat yang tinggi, bisa menjadi pengganti nasi. Kadang tanaman suwak ini bisa menjadi campuran bahan baku kue yang rasanya itu netral atau tidak memiliki rasanya itu sama, dan bisa dijadikan ganti sebagai bahan lem, mie, tahu, agar-agar, dan yang lain-lain. Di sini juga ada yang namanya tanaman bengkoang. Oh, kan kita tidak familiar ya dengan yang namanya tanaman bengkoang. Nah, tanaman bengkoang itu yang biasa dijual di pasar-pasaran atau oleh warung-warung. Kadang kita bisa menyebutnya itu bukan sayuran, tapi dengan cara yaitu buah. Bengkoang ini adalah buah, tapi buah bengkoang ini juga termasuk dalam sayuran loh, yaitu dalam masuk umbi-umbian, yaitu umbi batang. Nah, bengkoang ini memiliki daging yang warna putih, kulitnya tipis tapi mulai dikupas. Tanaman ini bisa dikonsumsi sebagai rujak atau asinan. Ya, namanya kan buah ya. Nah, buah bengkoang ini juga bisa dijadikan sebagai rujak atau asinan, atau bisa menjadi produk kosmetik seperti masker, krim, terus produk kosmetik yang lainnya yang bisa buat menyegarkan atau mencerahkan kulit. Nah, bengkoang ini membentuk umbi akar membulat seperti gangsing dengan berat yang dapat mencapai 5 kg. Kandungan gizinya itu bengkoang mencakup gula, pati, fosfor, dan kalsium. Bengkoang juga memberikan sensasi dingin bagi yang memakannya karena kandungan air yang mencapai 86% atau 90%. Jadi bengkoang itu banyak ya mengandung airnya, karena kandungan airnya itu juga karena kandungan air yang ada di dalam bengkoang itu yang bagus buat kulit kita. Nah, selanjutnya ada tanaman kentang. Beberapa orang itu mengira kalau tanaman kentang itu jenis umbi akar, ternyata bukan. Padahal tanaman kentang itu merupakan jenis umbi-umbian menyimpan cadangannya pada makanan pada bagian batang. Kenapa seperti itu? Karena kentang ini termasuk dalam tumbuhan yang pada umbi-umbian, yaitu umbi batang. Nah, ciri-cirinya itu memiliki akar serabut, batang tidak berkayu, dan berbentuk segi 4 atau segi 5. Beberapa jenis tanaman kentang itu menghasilkan bunga, namun sebagian itu tidak. Baik, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin ibu akan memberikan tugas ya, nanti dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya nanti ibu bagi, tapi dikerjakan di rumah masing-masing. Dikumpulkan minggu depan ya. Tugasnya itu di sini kan pasti di rumah kalian masing-masing itu, untuk di dapur itu ibu kalian pasti punya namanya bawang merah. Nah, nanti kalian akan mengamati umbi-umbian itu seperti bawang merah, diamati lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Setelah itu juga kita boleh bertanya dengan ibu kita atau ayah atau orang dewasa di rumah itu bagaimana sih cara perkembangbiakan bawang merah. Nah, selanjutnya juga nanti kita akan minggu depan ibu akan membagi bahan-bahan yang akan dibawa ke sekolah yang untuk kita amati, yaitu batang pohon singkong yang udah tidak terpakai ya, atau batang pohon singkong yang sudah dicabut dari buah akarnya, maksudnya udah tidak ada buahnya. Nah, nanti kita akan menggunakan untuk sebuah kegiatan yang dimana kegiatan itu bisa buat olahraga juga. Mungkin cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Nanti tugas kelompoknya ibu bagikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.